Oke, baik, sekarang kita di bab 3 part 1 materi persamaan lingkaran bersama saya ya di Mat Santi Channel. Sekarang diperhatikan, di sini sudah saya catat semua, sudah saya ringkas. Nah, sekarang saya menjelaskan. Coba perhatikan untuk yang poin A. Di sini yang akan saya bahas tentang persamaan lingkaran. Jadi sebuah lingkaran itu memiliki persamaan. Persamaan lingkaran itu seperti apa sih? Nah, dilihat. Persamaan lingkaran ada yang beda-beda jenisnya. Di sini ada persamaan lingkaran yang berada di titik pusatnya 0,0. Nah, kalau di dalam diagram Kartesius ini titik pusatnya adalah 0,0. Nah, untuk pembeda lainnya, dia berada di titik pusat A, B. Jadi bukan di 0,0, tapi dia di pusat A, B. Nah, ini titik pusatnya. Nah, bagaimana bedanya? Kita cari dulu. Di sini bersama sebuah lingkaran di diagram Kartesius. Nah, di sini kita tarik garis dari titik pusat ke garis keliling lingkaran, pasti merupakan sebuah jari-jari lingkaran ya. Nah, kalau kita tarik di sini tegak lurus, maka dia akan menjadi sebuah bidang, yaitu bidang segitiga. Di sini saya OT dari titik pusat ke titik T itu adalah sebuah jari-jari lingkaran, ya enggak? Nah, kalau ditarik tegak lurus, ini saya buat sebagai Y, berarti jarak O ke T aksen atau O ke titik dari tarikan tegak lurus ini tadi, atau O T aksen itu adalah X. Karena di sini adalah segitiga siku-siku, maka kita ingat kalau mencari garis miring, maka dia adalah sama aja untuk rumus Pythagoras, masih ingat ya? Jadi di sini sisi miring kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Kalau mencari R atau jari-jari aja, berarti tinggal kuadratnya hilang, tinggal jadi akar. Jadi untuk mencari jari-jari lingkaran, rumusnya adalah X kuadrat plus Y kuadrat. Sekarang persamaan lingkaran yang berada di titik pusat 0,0 adalah, nah ini X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, ini dibalik ya, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini namanya persamaan lingkaran. Jadi nanti ada soal dimana diketahui titik pusat sama titik di sini ini nanti, maka akan terbentuk persamaan lingkaran. Jadi kamu isinya ya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R nya nanti berapa, dicari pakai rumus ini gitu. Nah, kalau sekarang untuk bedanya di pusat A, B. Kalau di sini titik pusatnya A, B, maka kalau kita tarik jari-jarinya, nah ini jadi segitiga juga, tapi berhentinya di sini, ya enggak? Nah, ini jadi segitiga siku. Saya buat seperti ini. Bidangnya saya tarik jadi di sini. Nah, jarak dari titik pusat ke T aksen ini berapa? Otomatis dari jarak sini 0 ke X ini adalah jarak dari X, ini adalah jaraknya X. Berarti titik segini berapa? Berarti X dikurangi A, maka jaraknya dapat deh di sini P T aksen. Nah, sekarang kalau garis tingginya berapa? Nah, karena di sini tingginya adalah Y, di sini P, maka mencari jarak ini Y dikurangi P, maka dapatlah T aksen T, Y dikurangi P. Maka kalau udah seperti ini dengan cara Pythagoras, dapatlah rumus R kuadrat sisi miring kuadrat sama dengan X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat. Maka jari-jari ini untuk mencari jari-jari aja, tinggal diakarkan, R kuadratnya hilang. Nah, ini rumus mencari jari-jari di titik pusat AB. Sekarang persamaannya gimana? Persamaannya berarti X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat.
A sama B itu adalah titik pusat. X sama Y adalah sebuah titiknya. Ini ya, titiknya itu adalah X, Y, atau lingkaran yang melalui titik X, Y itu namanya ini X, Y nya itu adalah titik yang melalui lingkaran. A, B itu adalah titik pusat, gitu ya. Nah, sekarang ada persamaan umum lingkaran. Persamaan lingkaran juga ada persamaan umumnya. Gimana cara menentukan persamaan lingkaran? Nah, nih L itu persamaan lingkaran sama dengan ada 3 itu sama aja dengan ekuivalen X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nih, dijabarkan X min A kali X min A maka jadi X kuadrat min 2AX plus A kuadrat. Kalau Y min B kuadrat berarti Y kuadrat min 2BY plus B kuadrat, gitu kan. Udah pernah saya bahas dulu kelas 1, sama dengan R kuadrat. Atau dijabarkan aja X min A pakai cara pelangi pasti nanti dapatnya ini. Nah, selanjutnya kita satukan X kuadrat sama Y kuadrat, 2 min 2AX min 2BY plus A kuadrat plus B kuadrat plus min R kuadrat karena pindah ruas minnya dibuat maksudnya disatukan yang kuadrat sama variabelnya kuadrat dengan kuadrat, variabel X, variabel Y, dan konstanta. Nah, di sini maka jadi persamaan umum lingkarannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus A besar X plus BY plus C sama dengan 0. Nah, A nya A besar ini berarti kan sama dengan min 2A. Untuk mencari titik pusat A, B nya berarti dari sini A sama dengan min 2A, ya enggak? AX A nya berarti min 2A, berarti A kecil atau titik pusat A nya yaitu min A per 2. Kenapa? Karena ini kan posisinya perkalian pindah ruas jadi pembagian, jadi A per min 2 atau min A per 2. B juga gitu, B besar adalah min 2B kecil, jadi B kecil atau titik pusat B, maka karena di sini min 2 kali B pindah ruas jadi B per min 2 atau min B per 2 dibalik, jadi B sama dengan min B per 2, gitu kan. Nah, sekarang yang C konstantanya A kuadrat plus B kuadrat min R kuadrat. Cara mencari R kuadrat berarti tinggal R kuadratnya pindah ruas jadi positif, C nya pindah ruas jadi negatif, maka R aja akarnya kuadratnya hilang jadi akar. Ini mencari rumus jari-jari kalau diketahui persamaan umum lingkaran. Ini persamaan umum lingkarannya. Nah, sekarang kita ke contoh. Coba perhatikan contoh-contoh. Tentukan titik pusat dan jari-jari jika bersamanya sebagai berikut. Coba yang A dulu. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Persamaan lingkaran ini di titik pusat mana? Pusat 0,0 apa A, B? X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Bentuk di persamaan pusat 0,0. Kenapa? Nah, ini bentuknya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat, sedangkan di A, B bentuknya ini juga A, B bentuknya ini. Jadi ada 3 persamaan lingkaran, bentuknya lebih ke sini, berarti titik pusat 0,0. Berarti titik pusat dari persamaan yang A ini adalah 0,0. Jari-jarinya berapa? Karena di sini X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat, sedangkan ini yang diketahui adalah R kuadratnya 25, berarti otomatis R nya adalah akar 25, kuadratnya hilang, jadi akar 25 adalah 5. Dapat ya titik pusat sama jari-jari. Yang B juga gitu. Yang B coba di titik pusat apa? AB apa 0,0? AB dong tentunya. Nah, AB berarti titik pusatnya sebelah sini, berarti titik pusatnya 6 dan 1. Nah, karena di sini rumusnya min A, nah jadi plus 6, berarti otomatis A nya adalah negatif 6. X min 6, X min 6, jadi X plus 6 kuadrat, ya kan.
B nya Y min 1, berarti B nya adalah 1, Y min 1 kuadrat. Maka pusatnya adalah min 6,1. Karena R kuadratnya 16, maka ciri-cirinya adalah akar 16, yaitu 4. Selesai. Selanjutnya persamaan yang ketiga. Ini termasuk persamaan umum lingkaran, ya nggak? Nah, ini persamaan lingkaran. Nah, gimana cara untuk mencari titik pusatnya? Titik pusat A, B. Caranya nih, A besar sama dengan min 2A, berarti A besarnya dia adalah 2, maka A kecilnya adalah min A per 2, berarti min 2 per 2, yaitu min 1, ya enggak? Nah, sekarang untuk mencari B kecil, ini B besarnya adalah negatif 6, maka B kecilnya adalah negatif B per 2, negatif B nya adalah negatif 6, jadi jangan perhatikan minus-minusnya ini ya. B nya adalah negatif 6, sedangkan rumusnya adalah min B, berarti min 6 per 2 sama dengan negatif 3. Negatif kali negatif adalah positif 3, ya. Ciri-cirinya berarti rumusnya pakai persamaan umum lingkaran. Mencarinya ini, A kuadrat plus B kuadrat titik pusat AB kuadrat dikurangi C. C nya adalah 5, ya enggak? Iya. Berarti min 1 kuadrat 1, B nya 3 kuadrat 9 dikurangi 5, jadinya akar 5. Selesai. Wah, gampang ya. Selanjutnya untuk yang tentukan bersama lingkaran jika diketahui titik pusat sama ciri-ciri. Nah, gampang banget nih. Kalau titik pusatnya 0,0 berarti persamaannya seperti ini. Jadi x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat, sedangkan r kuadratnya r-nya adalah 7, maka 7 kuadrat adalah 49. Selesai. Kalau ditanya persamaan lingkaran, jangan ditulis 49 aja, tapi ditulis dalam bentuk persamaan. Jadi x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 49, gitu ya. Sekarang kalau titik pusat A, B atau 2,7, titik pusatnya udah ada, nggak 0,0 tapi 2,7. Nah, berarti pakai rumus yang A, B, x min A kecil plus y min B kecil sama dengan r kuadratnya, karena r nya 9 maka r kuadrat jadi 81. X min 2 kuadrat jadi x kuadrat min 2ab, 2 kali 1 kali min 4 berarti min 2 kali 1, ini kan 1 kali min 2 adalah min 4. Cara cepatnya gitu ya, x kuadrat min 4x plus min 2 kuadrat yaitu 4 plus y kuadrat min 2 kali 1 kali min 7 adalah min 14, y ditambah min 7 kali min 7 adalah 49 sama dengan, nah ini koreksi ya, sama dengan 81 di sini. Jadi x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 4x dikurangi 14y, 4 ditambah 49 adalah 53. Nah ini masih ada 81 kan, 81 nya pindah ruas gitu ya, jadi 53 dikurangi 81 ini masih ada. Coba dikoreksi ya. Selanjutnya untuk yang nomor 3, tentukan persamaan lingkaran jika titik pusatnya adalah 4,-1 dan melalui titik 5,2. Berarti pusat A kecilnya adalah 4, B kecilnya adalah min 1 melalui titik, berarti X nya adalah 5, Y nya adalah 2, ya enggak? Yang seperti ini tadi. Ini adalah titik pusat AB melalui titik XY. Nah, langsung aja berarti kita masuk di persamaan lingkaran yang titik pusat A, B. Ciri-cirinya pakai rumus akar x min A kuadrat plus y min B kuadrat, X nya 5, A nya 4. Dijabarin dulu misalkan bingung. Ini A, ini B, ini X, ini Y. Jadinya 5 dikurangi 4 kuadrat ditambah y nya adalah 2 dikurangi min 1, jadi 2 plus 1 kuadrat. 5 kurangi 4 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 1 tambah 9 10, jadi akar 10. Udah biarin aja. Selanjutnya persamaan lingkaran, rumusnya adalah seperti ini. Jadi persamaan lingkaran ekivalen itu sama dengan x min A kuadrat plus y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. X min A nya adalah 4,
ya nggak, 4 kuadrat X nya tetap X karena kita carinya persamaan lingkaran. X min 4 kuadrat tambah Y plus 1 kuadrat sama dengan, kenapa Y plus 1? Karena di sini min 1, Y min 1, jadi Y plus 1 kuadrat sama dengan R nya adalah akar 10 karena dikuadratkan, maka akarnya hilang jadi 10 aja. Nah ini dijabarin cara pelangi, X min 4 kali X min 4 terus dikali pelangi, atau pakai cara cepat jadi X kuadrat min 2 kali 1 kali 4 adalah min 8, X plus min 4 kuadrat adalah 16, Y kuadrat karena di sini plus jadi plus 2AB, 2 kali 1 kali 1 adalah 2Y ditambah 1 kuadrat adalah 1 sama dengan 10. X kuadrat plus Y kuadrat jadikan 1 yang variabel kuadrat, min 8X plus 2Y baru konstantanya 16 tambah 1 17 dikurangi 10 karena kenapa dikurangi, karena pindah ruas jadi min 17 dikurangi 10 adalah 7, jadi bersama lingkarannya adalah ini, bersama lingkarannya. Oke, selesai, semoga paham ya. Jadi kalau gak paham langsung ditanyakan lewat Japri, gak apa-apa, saya welcome. Jangan kalau nggak bisa ya nggak bisa langsung pasrah gitu, nggak bisa, jadi kamu nggak akan stuck, nggak bisa gitu ya, harus berusaha, berproses juga, nanti kalian bisa menuai di akhir nanti ya. Dibiasakan untuk disiplin, dibiasakan untuk berusaha sampai bisa. Selanjutnya, nah ini ada catatan dari saya, jadi catatlah tiap materi daring di buku catatan. Materi daring itu yang setelah saya sampaikan barusan tadi, agar tidak numpuk-numpuk pada saat penilaian portofolio tiap akhir bab. Jadi tiap akhir bab kan saya pasti menagih untuk portofolionya, buku catatannya, jadi agar nggak numpuk-numpuk di akhir atau nggak nyatat di tiap daring, maka nanti kamu keburu-buru sendiri gitu ya. Nanti pasti rekapannya akan ada di semester gasal nanti, jadi kalian kalau yang belum mengumpulkan pasti ketahuan dan pasti saya tagih, kalau enggak berarti urusan di akhir nanti gitu ya. Yang kedua, pelajari materi bab 3. Jadi saya berikan modul seperti biasa di tiap awal bab, itu nanti tidak untuk dicatat ya, tapi boleh untuk dipelajari, boleh ditambahkan sebagai contoh-contoh soal di catatan kalian gitu ya. Oke, demikian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you